Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi saudaraku, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita menerima Dia. Kita menerima Dia dalam hidup kita menjadi juru selamat hidup kita. Karena kita perlu diselamatkan. Kita perlu diselamatkan melalui pengampunan dosa kita. Kemudian roh kita dihidupkan dari kematian, dari keterputusan hubungan dengan Allah. Jadi Yesus harus masuk dalam diri kita. Yesus harus masuk setelah kita percaya kepadanya, percaya kepada darahnya yang telah menyucikan dosa kita. Darahnya yang telah ditumpahkan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita percaya bahwa Dia berasal dari Allah. Dia yang kudus dari Allah. Dia adalah Anak Allah. Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Anak Allah yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Kita percaya bahwa ini adalah karya Allah, bahwa Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kita telah menerima Yesus Kristus, kita ditebus, dosa kita disucikan, hubungan kita dibaharui melalui roh kita dihidupkan lagi. Yang tadinya roh kita sudah terkapar, tidak terhubung dengan Allah. Sehingga sebelum kita menerima Yesus, yang kita hidupi adalah hidup dalam daging tanpa hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Kita hidup hanya dihidup dalam daging. Kita mengikuti daging kita, dipimpin oleh diri kita sendiri. Bahkan ada yang dikendalikan oleh setan, ada yang dikendalikan oleh iblis. Itu sebabnya ada orang-orang tertentu itu dirasuki oleh iblis. Iblis telah masuk ke dalam tubuhnya, memimpin hidupnya lewat kehidupan yang bertentangan dengan firman Allah, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, hidup dalam kedagingan. Dan kedagingan akan menuntun kepada kebinasaan. Dan itulah yang diinginkan oleh iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Kita dibebaskan dari mungkin ada pengaruh-pengaruh si jahat yang mengikat kita selama ini, bahkan yang menguasai kita. Ketika itu terlepas keluar daripada kita oleh iman kita kepada Kristus, maka Kristus masuk. Maka Kristus kita izinkan masuk untuk mendominasi hidup kita, mengatur hidup kita, membaharui hidup kita, memimpin hidup kita. Ketika roh kita dibangkitkan, ada hubungan yang baru dengan Allah, sehingga kita dapat mengatakan, "Ya Bapa, ya Aba." Kita bisa berkata kepada Allah itu Bapa. Karena roh yang dalam diri kita, yaitu roh Anak Allah, yaitu roh Yesus, itu bersatu dengan roh kita mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa." Tanpa roh Kristus kita tidak bisa mengatakan Allah itu Bapa. Tetapi roh kita bersama dengan roh Anak Allah itu, kita berkata, "Ya Aba, ya Bapa." Dan inilah yang disebut dengan kehidupan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Yang lama telah kita tinggalkan, kita telah mati terhadap kehidupan yang lama. Hidup untuk kehidupan yang baru.
Kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah dalam Kristus Yesus, anak yang tunggal yang telah mati bagi kita, menebus kita. Sehingga hidup kita ini bukan hidup karena diri kita lagi, tetapi hidup karena Kristus. Seperti tadi firman Tuhan tadi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup ini bukan aku sendiri, tetapi Kristus yang di dalam aku. Kristus yang di dalam aku. Dia yang hidup di dalam aku. Sehingga perkataanku itu dikendalikan oleh Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus. Perbuatanku itu dipimpin oleh Kristus. Karakter-karakter Kristus itu mulai tumbuh di dalam diriku. Karakter Kristus itu murah hati, penyabar, penuh kasih. Karakter Kristus itulah buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Karakter Kristus itu penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus berlimpah-limpah dalam diri kita ketika kita benar-benar mengikut Kristus, ketika kita benar-benar berserah kepada Kristus, ketika kita benar-benar mengizinkan hidup kita ini dipimpin oleh Kristus, tunduk pada firman-Nya. Setiap kita mendengar firman Tuhan itu kita terima, kita renungkan dan kita lakukan. Kita rindu dekat-dekat dengan Dia supaya kita tetap kuat. Rindu untuk memuji-muji, menyembahnya, rindu melayaninya. Ketika kita melakukannya ada pengurapan. Pengurapan itu membuat kita kuat, membuat kita bersemangat, bersukacita. Sehingga ketika serangan datang, serangan setan menyerang pikiran kita, firman Allah yang ada di dalam diri kita itu akan menolak. Jika ketakutan datang, maka ada firman Allah bahwa Tuhan itu memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Ketika ada kuasa-kuasa kegelapan mengganggu kita, ada firman mengatakan, roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita melawannya dengan firman. Dan ketika kita melawan musuh dengan firman, kita sudah pasti menang. Sebab firman itu firman Allah, mengatasi segala sesuatu. Firman Allah di atas segala sesuatu. Firman Allah yang menjadikan langit dan bumi. Firman Allah yang berkuasa. Kuasa kegelapan tidak sanggup menandingi firman Allah. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita saat ini adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah, di dalam Yesus Kristus. Dialah yang telah mengasihi kita, menyerahkan dirinya untuk kita. Kita adalah orang-orang beriman. Orang-orang beriman kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepadanya, kita menerimanya, kita hidup bersama dengan Dia, mengikuti kehendaknya. Ingat, mengikuti kehendaknya. Bukan hanya di mulut saja kita pengikut Kristus. Tidak, kita buktikan dengan kehidupan kita. Kita buktikan bukan hanya mulut saja. Firman Tuhan itu harus hidup dalam diri kita. Firman Tuhan itu harus mendominasi lidah kita. Menjaga lidah kita, tidak sembarangan lagi. Menjaga hati kita, menjaga apa yang kita dengar, menjaga tingkah laku kita. Karena Kristus yang ada dalam diri kita, Dia harus mendominasi sampai kita kepada kesempurnaan. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau sempurna sebab Bapamu di sorga adalah sempurna. Jangan anti dengan kesempurnaan. Ini firman Allah, kita harus sempurna. Karena juru selamat kita sempurna, Bapa kita sempurna. Tuhan Yesus